Thunder Daoist berteriak, Su Emyu, kamu tidak menepati janji. Pandangan Wang Lin tenang. Daoist Guntur terluka parah dan tubuhnya hampir tanpa energi. Untuk bertahan hidup, dia harus menyetujui kondisi Wang Lin, dan melakukan hal itu memberi Wang Lin peluang yang sangat baik untuk memperbaiki penjaga surgawi. Persyaratan pertama untuk memurnikan boneka adalah bahwa orang tersebut disempurnakan. Harus rela. Wang Lin dengan tenang berkata, aku akan menepati janjiku, tapi langkah kedua ini tidak akan berhasil kecuali kamu bersedia. Untuk mencegah kecelakaan, aku harus membuat jiwa asal kamu keluar. Tangan kanannya bergerak dan penjaga surga dan Thunder Beast segera mengelilingi Thunder Daoist. Jika Thunder Daoist mencoba sesuatu, mereka akan menyerang tanpa ragu-ragu. Tanpa melihat jiwa asal Guntur Daoist, Wang Lin meraih tubuh Thunder Daoist. Setelah mengambil tas pegangan itu, dia meludahkan lagi seteguk energi asal yang mengelilingi tubuh Thunder Daoist. Jiwa asal Guntur Daoist sangat muram saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Dia ingin melihat jejak apa yang akan ditinggalkan Su Emyu ini. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin terus memuntahkan energi asal. Energi asal memasuki tubuh Thunder Daoist seperti gerombolan petir. Dalam sekejap, beberapa hari berlalu. Tubuh Thunder Daoist terus layu sampai hampir hanya kulit dan tulang. Namun, Guntur bergerak di dalam tubuhnya, dan ada juga kilatan cahaya berwarna tembaga yang tampak sangat aneh. Jiwa asal Guntur Daoist menonton dengan penuh perhatian setiap hari, dan matanya penuh dengan kejutan sepanjang waktu. Pada awalnya dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Wang Lin, tetapi setelah beberapa hari, dia tiba-tiba mengerti. Su Emyu ini akan menyulingnya menjadi boneka. Kejutan di matanya berubah menjadi ngeri, terutama ketika dia melihat boneka penjaga surga di sebelahnya. Meskipun dia hanya jiwa asal sekarang, dia merasa tubuhnya menjadi dingin. Mungkinkah, bisakah boneka ini menjadi sesuatu yang disempurnakan olehnya? Apa latar belakang orang ini untuk mengetahui metode pemurnian yang kejam seperti itu? Wang Lin membuka matanya dan melihat tubuh mumi yang mengeluarkan cahaya tembaga. Matanya melepaskan cahaya misterius. Ini benar-benar tubuh seorang kultivator yin ilusori. Itu sudah peringkat tembaga tanpa bahan logam. Jika aku menambahkan beberapa harta surgawi, aku percaya itu bisa naik lebih banyak lagi. Ketika jiwa asal Guntur Daoist melihat Wang Lin membuka matanya, dia langsung berteriak, Su Emyu, apa yang kamu lakukan? Orang tua ini berjanji untuk menjadi budakmu, aku tidak berjanji untuk menjadi bonekamu. Dia sudah berteriak berkali-kali, tapi Wang Lin mengabaikannya dan terus memperbaiki. Menyaksikan tubuhnya disempurnakan membuat kebenciannya pada Wang Lin mencapai ekstrim. Namun, dia tidak berani bergerak sembarangan. Meterai pada jiwa asalnya dan dikelilingi oleh penjaga langit, Thunder Beast, dan 3 jiwa utama-utama membuatnya jadi dia akan mati jika dia bergerak. Bising! Wang Lin mengerutkan kening dan melambai tangan pertarungannya. 2 sinar energi pedang Ling Tianho terbang keluar dan gua itu segera dipenuhi dengan energi pedang. Energi pedang ini diisi dengan domain tirani Ling Tianho. Di bawah tekanan 2 sinar energi pedang, Thunder Daoist segera menutup mulutnya. Kengerian di matanya menjadi lebih kuat ketika dia melihat pada 2 sinar energi pedang. Pandangan pahitnya memandang sekeliling pada bahaya di sekitarnya. Belum lagi saat ini, ketika dia hampir tidak memiliki energi asal, dia masih tidak akan berani keluar dengan sembrono bahkan jika dia memiliki semua energi asalnya. Yang paling dia takuti adalah 2 sinar energi pedang itu. Setelah jiwa asal Guntur Daoist diam, akal ilahi Wang Lin menyebar dan menutupi seluruh planet. Setelah waktu yang lama, matanya menyipit dan dia mengangkat tangan kanannya. Lingkungan di sekitarnya bergetar dan sungai bawah laut muncul di langit di luar gua. Wang Lin berteriak, sungai bawah laut, payah. Sungai bawah tanah di langit melepaskan sedotan yang kuat memaksa. Daya isap ini memasuki bumi dan planet yang ditinggalkan ini mulai bergetar. Getaran itu berangsur-angsur meningkat sampai seperti gempa bumi. Tak lama setelah itu, biji yang mengandung unsur logam ditarik keluar dari tanah dan masuk ke sungai bawah laut satu persatu. Seiring waktu, semakin banyak biji logam tersedot keluar. Setelah waktu yang lama, bumi perlahan-lahan berhenti bergetar dan gaya isapnya menghilang. Sejumlah besar biji logam dilebur untuk membentuk 3 bola cairan emas seukuran kepalan tangan yang perlahan melayang ke dalam gua. Wang Lin meraih salah satu bola cairan emas, menekannya ke dahi Thunder Daoist, dan mengikuti itu dengan seteguk energi asal. Ketika bola ketiga menghilang ke tubuh Thunder Daoist, lampu tembaga menghilang dan digantikan oleh cahaya perak. Kelas perak? Mata Wang Lin mengungkapkan kelegaan dan jatuh pada jiwa asal Guntur Daoist yang masih suram. Jadilah bonekaku selama 3000 tahun dan aku akan memberimu kebebasan. Bagaimana dengan itu? Guntur Daoist diam-diam merenung. Wang Lin dengan tenang berkata, bahkan jika kamu memiliki mantra yang menyelamatkan jiwa, itu tidak akan lebih cepat dari energi pedangku. Hanya ada 2 jalan sebelum Thunder Daoist. Yang pertama adalah mengambil risiko dan melawan, tetapi dia sadar bahwa meskipun mantra penyelamat nyawanya kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan 2 sinar energi pedang. Jika kedua sinar menyerang pada saat yang sama, ia tidak akan memiliki jalan mundur. Yang kedua adalah untuk menyetujui dan menjadi boneka.
Dia akan bertukar 3.000 tahun waktu untuk kebebasannya, dan itu jika Wang Lin menepati janji dan tidak mati selama 3.000 tahun itu. Guntur Taois memandang boneka yang tidak mengatakan sepatah kata pun sejak awal. Tubuh boneka ini sangat kuat, bahkan dapat bertarung dengan tangan kosong melawan harta magis. Itu seharusnya tidak mati selama pertempuran. Pada saat ini di planet jauh Yunxia, kabut tebal menutupi segala yang ada di dalamnya. Aura dingin datang dari dalam, menyebabkan setiap kultivator yang lewat untuk mengambil jalan memutar. Dalam sistem bintang Alhaven, planet Yunxia adalah tempat kematian. Sangat sedikit kultivator yang masuk akan kembali hidup-hidup. Hanya pada saat ini, kabut tebal mulai tenggelam dengan keras seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar. Pengadukan kabut ini menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, tubuh kurus yang mengenakan pakaian compang-camping keluar dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Matanya dipenuhi dengan ketakutan ketika dia menyerbu keluar, dan ada tungku besar di depannya. Ketika dia akan keluar dari kabut, wajah kurus itu menunjukkan ekstasi. Ini adalah kedelapan kalinya ia berusaha untuk melarikan diri dalam lebih dari 70 tahun. Tapi tepat pada saat ini, sebuah tentakel panjang menyerang dengan kecepatan yang tak terbayangkan dari planet Yunxia. Itu melilit sosok kurus dan tanpa ampun menyeretnya ke bawah. Orang ini adalah keserakahan. Dia ditangkap oleh tentakel dan dengan cepat ditarik ke bawah. Dia melihat kabut tebal di sekelilingnya dan matanya menunjukkan keputusasaan, aku telah mencari harta sepanjang hidupku, dan aku tidak berpikir hal seperti ini akan pernah terjadi. Wang Lin, ini semua karena kamu. Jika kamu tidak datang ke Alhaven Star System yang terkutuk ini, bagaimana mungkin orang tua ini dikirim ke sini? Jika aku tidak dikirim ke sini, bagaimana aku bisa memasuki planet yang menakutkan ini? Setengah tahun kemudian, ledakan meredam bergema di seluruh planet yang ditinggalkan Wang Lin membuat gua masuk. Seluruh planet ini sedikit bergetar ketika debu memenuhi langit. Seperti kabut tebal. Wang Lin mengerutkan kening dan berjalan keluar dari awan debu tebal ini. Di belakangnya mengikuti boneka kurus. Ada banyak petir yang menyinari kepalan boneka itu. Thunder Daoist akhirnya memilih untuk berkompromi, tapi Wang Lin meremehkan tingkat kegagalan menciptakan penjaga surgawi. Bahkan dengan Thunder Beast dari Thunder Celestial Temple, pada akhirnya masih gagal. Penjaga surgawi tingkat rendah memiliki kekuatan yang sama dengan puncak kultivator langkah pertama. Itu karena aku menambahkan hantu surgawi yang menghasilkan beberapa perubahan sehingga mampu mencapai kekuatan para kultivator Illusory Ing. Untuk penjaga surga kedua ini, aku menggunakan seorang kultivator Illusory Ing bersama dengan Thunder Beast. Aku seharusnya bisa menghasilkan penjaga surgawi kelas menengah, tapi sayangnya aku masih gagal. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Banyak hal yang membuat kamu merasa seperti memegang kendali, tetapi pada akhirnya mereka masih lepas dari genggaman kamu. Sepertinya hati dawaku agak gelisah. Wang Lin menghilangkan perasaan tidak berdaya dari benaknya. Dan pikirannya menjadi tenang sekali lagi. Dia melihat mumi di belakangnya dan mulai merenung. Wang Lin bergumam, bukannya aku tidak mendapatkan apa-apa? Setelah penjaga surga kedua, pemurnian gagal, jiwa asal Guntur Daois kehilangan kesadaran dan berubah menjadi cahaya misterius yang menyatu dengan tubuh. The Thunder Beast juga hancur dan menyatu dengannya. Puncak kelas perak? Wang Lin menarik pandangannya. Meskipun dia gagal, pada saat gagal, dia dengan tegas memotong jiwa asal Guntur Daois dan menyerah pada proses pemurnian. Ini membuat pelindung celestial, yang berada pada langkah ketiga penyempurnaan, kembali ke langkah pertama. Dia telah memperoleh tubuh kelas perak puncak dari apa yang bisa dianggap sebagai pelindung celestial yang tidak lengkap. Meskipun itu tidak bisa menggunakan mantra apapun, tubuhnya sangat kuat. Jika jiwa asal Wang Lin bisa meninggalkan tubuhnya, dia hanya akan nyaris tidak bisa memanipulasinya. Namun, saat ini jiwa asalnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya, jadi dengan indera ilahinya, ia nyaris tidak bisa melakukan beberapa tindakan sederhana, seperti pukulan tadi. Kontrol semacam ini tidak bisa digunakan dalam pertempuran. Bahkan jika jiwa asal Wang Lin dapat mengendalikannya, dia tidak akan dapat menggunakannya seperti tubuhnya sendiri, karena sisa-sisa jiwa asal Guntur Daois akan menolak kendalinya. Setelah mencapai langkah pertama dari proses pemurnian Celestial Guard, hanya jiwa asal asli yang bisa dengan bebas mengendalikan tubuh. Setelah langkah ketiga, langkah pemurnian jiwa asal, gagal, maka tidak ada yang akan bisa mengendalikannya, kecuali seseorang yang beberapa peringkat lebih tinggi dalam kultivasi memilikinya sebagai tubuh mereka sendiri. Tatapan Wang Lin tenang seperti dia memasukkan penjaga surgawi kedua ke dalam tasnya dan berjalan kembali ke gua. Ada banyak hal yang harus dia lakukan, penjaga surga hanyalah salah satu dari mereka. Setelah menyeimbangkan mentalitasnya sedikit, iritasi dari kegagalan penjaga surga menghilang. Aku harus meningkatkan tingkat kultivasi aku agar sesuai dengan domain aku. Di dalam gua, Wang Lin duduk di posisi lotus dan matanya menyala saat dia menatap ke depan. 3 jiwa utama-utama telah disingkirkan olehnya bersama dengan formasi pedang 7 bintang. Namun, sinar energi pedang Ling Tianho, penjaga celestial, dan Thunder Beast masih ada di dalam gua. Penjaga surgawi berdiri di sisi tidak jauh dari Thunder Beast yang memiliki segel ketiga dilepaskan dan terbaring di tanah. 2 sinar energi pedang Ling Tianho melayang di udara.
Mereka memancarkan energi pedang yang kuat yang mengeluarkan suara siulan yang samar. Pandangan Wang Lin tertuju pada Thunder Beast. Jika bukan karena situasi hidup dan mati dari sebelumnya, Wang Lin tidak akan pernah membuka segel ketiga pada kereta perang pembunuh dewa tanpa persiapan apapun. Lagi pula, kereta perang pembunuh dewa sangat sulit dikendalikan, satu kecelakaan dan dia akan menderita serangan balik. Namun, selama 6 bulan ini, reaksi Thunder Beast tidak terduga. Tidak hanya itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyebabkan serangan balik, bahkan mengikuti semua perintahnya. Namun, ada satu urutan yang tidak akan mendengarkan apapun mantra yang digunakan Wang Lin. Itu tidak akan kembali ke kereta perang dan kembali ke tasnya memegang. The Thunder Beast 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Itu menjadi lebih cemerlang dan lebih banyak emas muncul di tanduk peraknya. Ketika Wang Lin melihatnya, Thunder Beast juga mengangkat kepalanya yang besar dan melirik Wang Lin. Ini menyemprotkan 2 untai guntur dari suara hit yang melintasi seluruh tubuhnya. Orang dan binatang itu saling menatap. Wang Lin bisa merasakan bahwa binatang buas ini menjadi lebih cerdas seolah-olah ia memiliki jiwa yang nyata. Meskipun binatang guntur itu menantang sebelumnya, matanya tidak pernah sepintar mereka sekarang. Wang Lin tersenyum masam. Selama 6 bulan terakhir ini, binatang buas ini sering seperti ini. Itu akan pergi dan tidak kembali selama beberapa hari. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Karena binatang buas ini tidak mau kembali ke tas memegang, maka aku akan membiarkannya begitu saja. Mata Wang Lin menyala dan 2 sinar energi pedang Ling Tianho kembali ke tubuhnya. Adapun penjaga langit, itu berdiri di pintu masuk gua untuk melindungi Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan tas memegang. Tas pegang ini menampung semua yang dimiliki Guntur Daois. Ketika kesadaran Guntur Daois menghilang selama langkah ketiga dari proses pemurnian, perasaan ilahi di atasnya menghilang dan tas menjadi tidak memiliki pemilik. Ada banyak hal di dalam tas pegang ini. Selain beberapa hal penggunaan sehari-hari, hanya ada 4 hal yang menarik perhatian Wang Lin. Item pertama adalah sebuah batu giok. Ada binatang guntur ganas yang diukir di batu giok ini. The Thunder Beast memiliki tanduk emas dengan kilat tersebar di seluruh tubuhnya. Itu terlihat sangat perkasa. Ada sebuah rune besar yang terukir di bagian belakang giok. Wang Lin tidak tahu arti dari rune, tetapi setelah beberapa analisis, ia menebak penggunaan objek ini. Giok biasa tidak akan pernah memiliki ukiran seperti itu pada mereka, jadi giok ini jelas memiliki peran sebagai token. Ketika dia mencoba memeriksanya dengan akal ilahinya, seberkas kilat keluar untuk mencegah Wang Lin dari memeriksanya. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia dengan hati-hati memeriksa petir ini sebelum mengungkapkan senyum. Mungkinkah aku benar-benar memiliki potensi untuk menjadi pembawa pesan dari kuil surgawi Guntur? Wang Lin mengungkapkan senyum aneh. Petir ini dapat mencegah sebagian besar kultivator, bahkan beberapa kultivator langkah kedua, memeriksa batu giok. Namun, itu tidak berpengaruh pada Wang Lin. Petir itu mengandung sepotong petir surgawi. Ini adalah kekuatan sejati Guntur surgawi. Jelas bahwa kecuali seseorang menanam metode penanaman kuil surgawi Guntur, tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalam batu giok ini. Namun, Wang Lin pernah melahap naga guntur kuno, jadi guntur dia dikontrol adalah tingkat di atas ini. Guntur dalam jiwa asalnya bergerak dan pindah ke batu giok. Dia dengan mudah menembus petir dan melihat ke dalam batu giok. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, matanya tiba-tiba melebar. Hanya ada 2 mantra yang tersimpan di batu giok ini, dan yang pertama adalah Furnace menjadi dunia. Untuk Dao sendiri, membentuk sebuah tungku yang dapat memurnikan dunia. Tungku ini terintegrasi dengan energi asal seseorang untuk menciptakan mantra energi asal yang menakjubkan. Jelas mantra ini adalah salah satu yang telah digunakan Daois Guntur. Wang Lin memiliki pemahaman yang kuat tentang mantra ini. Sayangnya, mantra ini membutuhkan terlalu banyak energi asal. Mustahil untuk menggunakannya sebelum mencapai tahap ilusoriin. Perasaan ilahi Wang Lin mendarat di mantra kedua. Mantra ini bernama mantra asal gaib. Mantra asal Guntur ini adalah apa yang benar-benar mengejutkan Wang Lin. Mantra asal Guntur adalah fragmen dari mantra surgawi peringkat rendah. Menyerap energi asal dari Guntur dan dengan cepat memadatkannya menjadi milik kamu. Bantu mengurangi waktu yang dibutuhkan seseorang pada tahap yin dan yang. Mantra ini sangat sombong. Kekuatan Guntur surgawi adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh para penanam langkah pertama, jadi mereka tidak bisa mengolah ini. Hati Wang Lin tiba-tiba berdetak kencang. Kultivator biasa tidak bisa mengolah ini, tetapi kebetulan dia memiliki jiwa asal Guntur. Nilai mantra ini tidak terbayangkan olehnya. Bahkan jika mantra surgawi kelas rendah nyata ditempatkan di depannya, itu tidak akan memiliki nilai yang sama dengan ini. Meskipun itu hanya fragmen mantra surgawi kelas rendah, itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan Wang Lin sekarang. Tidak heran kuil surgawi Guntur begitu kuat di sistem bintang Al-Heaven. Mampu menyerap energi asal dari Guntur surgawi memungkinkan mereka untuk berkultivasi jauh lebih cepat daripada yang lain. Mata Wang Lin menyala dan dia menunjukkan senyum. Setelah mengolah mantra asal Guntur ini dan tungku ini menjadi mantra dunia dan menambahkan dalam Thunder Beast, bahkan kurir sejati dari Thunder Celestial Temple akan terkejut.
Setelah menghafal informasi di dalam batu giok, Wang Lin dengan hati-hati menyimpannya dan melihat item berikutnya. Item ini adalah pedang. Pedang ini tidak memiliki tubuh, itu benar-benar terbuat dari petir. Wang Lin melihat guntur Daois menggunakan ini terhadap penjaga surga. Bahkan pukulan penjaga langit tidak bisa mematahkan pedang ini. Melihat pedang itu, Wang Lin merenung sedikit sebelum menyimpannya. Item ketiga adalah batu perak seukuran dari tinjunya. Itu berisi kekuatan guntur dan kilat. Wang Lin memiliki banyak minat pada item ini, jadi indera ilahi dengan hati-hati memeriksanya. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut meletakkan tangannya di atasnya. Saat tangannya menyentuhnya, sejumlah besar kilat keluar dari batu dan memasuki tubuh Wang Lin. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, halilintar ini akan menyebabkan beberapa luka serius. Namun, jiwa asal Wang Lin membuka mulutnya dan melahap kilat ini. Pada saat kilat menghilang, gelombang energi asal menyebar ke seluruh tubuh Wang Lin. Ini hanya sejumlah kecil energi asal, tapi itu membuat mata Wang Lin bersinar cerah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap batu ini. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, ia melepaskan gagasan untuk menyerapnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Item terakhir ini adalah sesuatu yang Wang Lin kenal, giok langit. Jumlah giok langit di tas standar Daoist membuat Wang Lin terkesiap. Jumlah giok langit terlalu mengejutkan, bahkan keluarga kultivasi tidak bisa membandingkan. Hanya seorang utusan dari kuil surgawi guntur yang memiliki batu giok celestial sebanyak ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya kuil surgawi guntur. Joy tidak muncul di kepala Wang Lin ketika dia melihat semua giok langit ini, hanya syok. Dia merenung untuk waktu yang lama dan matanya bersinar terang. Thunder Celestial Temple. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu tubuhnya berkedip dan dia menghilang ke dalam gua. Penjaga langit mengikutinya dengan cermat. Tubuh Wang Lin melayang di udara di atas langit di bagian timur planet ini. Dia melambaikan tangannya, dan mengikuti gemuruh yang keras, semuanya 5.000 km diratakan. Daerah sekitar 5.000 km di sekitarnya datar seperti cermin. Semua batu yang menonjol menjadi debu yang tertiup angin. Begitu banyak debu yang ditendang sehingga terlihat seperti kabut putih. Wang Lin melayang turun dan duduk di pusat. Dia menampar tasnya memegang dan semua giok surgawi yang dia dapatkan dari 3 keluarga terbang keluar. Batu giok langit mendarat di sekelilingnya dalam bungkusan padat. Wang Lin menampar tasnya untuk dipegang dan bendera 1 miliar jiwa itu terbang keluar. Semua fragmen jiwa menyatu untuk membuat 3 jiwa utama-utama dan mereka mulai berpatroli di daerah tersebut. Penjaga langit juga terbang ke udara dan dengan hati-hati mengamati daerah itu. Apapun yang berusaha mendekat akan segera terbunuh. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, tangannya membentuk segel, dan ia menutup matanya. Sejumlah besar energi spiritual surgawi tiba-tiba memenuhi udara dan membentuk badai raksasa yang terus-menerus diserap oleh Wang Lin. Setelah beberapa saat, semua giok langit di tanah semuanya hancur berkeping-keping. Kemudian sejumlah besar giok langit segera keluar dari tas Wang Lin dan siklus ini berlanjut. Semakin banyak energi spiritual surgawi memenuhi tubuh Wang Lin, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Pada saat ini di lain star system yang jauh, ada sebuah planet yang ditinggalkan. Planet ini tidak besar, bahkan lebih kecil dari planet Suzaku, dan tidak ada kehidupan di sini. Pada hari ini, 3 sinar energi pedang dengan cepat melintasi bintang-bintang. Yang di depan adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun katun berwarna ungu muda. Itu sederhana, tetapi bukan tanpa rasa, memberikan kesan anggun. Ada lipstik tipis berwarna plum yang diaplikasikan pada bibirnya yang elegan. Wajahnya yang unik dan elegan memancarkan perasaan menawan yang bisa menarik siapapun. Yang paling mencolok adalah matanya yang bersinar seperti bintang-bintang. Tubuhnya memancarkan aroma samar yang menyebar kemana-mana ia pergi. Ada beberapa cakram kupu-kupu yang bersinar di sisi kanan dahinya. Refleksi warna-warni membuatnya semakin cantik. Jika Wang Lin ada di sini dan melihat wanita ini, dia akan merasa bahwa dia tampak akrab. Dia adalah orang yang meninggalkan Suzaku setelah melahap Qian Feng dan kemudian diusir dari planet Vive Elements, Zixin. Ketika dia sedang diburu oleh Heavenly Water Palace, dia diselamatkan oleh ayah Yao Sisui, leluhur darah, dan menjadi selirnya. 2 lelaki tua yang memancarkan cahaya berdarah mengikuti di belakangnya. Mata mereka redup dan pikiran mereka jelas dikendalikan. Kedua orang ini adalah budak darah yang disempurnakan oleh leluhur darah. Setiap budak darah memiliki penanaman ascendan. Zixin sangat cepat dan segera membawa 2 budak darah ke tempat kecil ini, planet jauh. Suara Zixin sangat menarik ketika dia perlahan bertanya, "Ini planet yang kau bicarakan?" Salah satu budak darah di belakangnya perlahan berkata, "Nyonya, ini adalah planet ini." Mata Zixin menyipit dan mendarat di planet ini. 3 bulan yang lalu, salah satu budak darah melaporkan bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi pada planet ini, seolah-olah ia perlahan-lahan sekarat. Planet ini berada dalam lingkup pengaruh leluhur darah. Setelah perjalanan ke tanah roh iblis, leluhur darah selalu menunjukkan ekspresi suram. Tidak lama kemudian, dia pergi tanpa ada yang tahu kemana dia pergi. Zixin merenung sejenak sebelum menuju ke planet kecil dengan 2 budak darah.
Tidak ada makhluk hidup di planet ini, itu benar-benar ditinggalkan. Bumi benar-benar mengering. Ketika Zisin dan para budak darah tiba di planet ini, mereka mendengar gemuruh yang terus bergema. Kemudian dia melihat lebih banyak retakan muncul di bumi, dan sebuah gunung di kejauhan tiba-tiba runtuh, menyebabkan debu. Untuk mengisi udara. Lebih jauh lagi, ada sungai selebar 100 kaki yang telah mengering. Salah satu budak darah berkata, meskipun planet ini ditinggalkan 400 tahun yang lalu, itu tidak aneh saat itu. Seolah-olah planet ini telah menyelesaikan seluruh siklus hidup dalam 400 tahun terakhir. Ini terutama lebih terlihat dalam beberapa dekade terakhir. Mata Zisin menyala dan akal ilahinya menyebar. Dia ingin memeriksa kedalaman planet ini. Namun, tepat ketika akal ilahinya memasuki tanah, rasa dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba bergema. Skram! Suara ini beberapa kali lebih keras daripada guntur, dan rasa keagungan yang kuat tiba-tiba muncul. Bahkan lebih banyak retakan muncul di tanah. Pada saat ini, langit menjadi gelap seolah tidak berani menolak suara ini. Suara ini membawa gelombang suara tak berujung yang saling tumpang tindih, membuatnya terdengar seperti suara yang tak terhitung meraung pada saat yang sama. Skram! Pada saat ini, seluruh planet itu sepertinya runtuh. Gunung-gunung runtuh dan bumi tenggelam. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit saat angin dingin menderu. Itu seperti neraka di bumi. Pada saat yang sama, suara ini mendarat di telinga Zisin, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Kedua budak darah itu gemetar dan terbatuk penuh darah. Mata Zisin dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak punya cukup waktu untuk memikirkan mengapa suara ini terdengar familiar. Dia segera membungkuk dengan hormat dan berkata, Junior tidak tahu tempat ini adalah tempat kultivasi pintu tertutup senior. Maaf karena mengganggu senior. Aku akan segera pergi. Kulit kepalanya terasa mati rasa ketika dia dengan cepat mundur tanpa ragu diikuti oleh dua budak darah. Mereka bertiga dengan cepat meninggalkan planet ini. Begitu mereka berada di luar angkasa, ketakutan di mata Zisin menghilang. Setelah melihat planet ini dengan penuh arti, dia dengan cepat pergi dengan dua budak darah. Tidak lama setelah mereka pergi, suara gemuruh dari planet itu menjadi semakin keras. Segera, seluruh planet mulai runtuh. Itu tampak seperti bola besar dengan banyak retakan, tetapi kemudian bahkan lebih banyak retakan muncul dan seluruh planet runtuh dalam sekejap. Pada saat itu runtuh, suara keras bergema di seluruh bintang. Sebuah kekuatan tak terlihat juga menyebar, dan jauh sekali, Zisin dan ekspresi kedua budak darah itu berubah sekali lagi. Kekuatannya sangat cepat sehingga mampu mengejar mereka. Ekspresi Zisin menjadi pucat dan dia berteriak, budak darah, meledak untuk menghentikannya. Dua budak darah di belakangnya tidak ragu untuk mengisi ke arah sumber kekuatan dan meledak jiwa asal mereka. Meminjam momen ini, Zisin mengeluarkan giok merah darah dari tasnya. Ini adalah sesuatu yang diberikan leluhur darah padanya. Aku bisa digunakan sekali untuk diteleportasi kembali ke planet darah dari mana saja. Namun, akan membutuhkan waktu tertentu untuk mengaktifkannya. Planet ini runtuh dan berubah menjadi tak terhitung jumlahnya partikel debu yang menyebar melintasi bintang-bintang. Setelah planet itu runtuh, ada seorang pria berdiri di tengah. Dia memiliki rambut merah yang mengalir tanpa angin dan matanya sedingin es. Kulitnya sangat kasar dengan urat yang sangat mencolok yang terlihat seperti rune. Ada 4 bintang yang perlahan berputar di dahinya. Namun, salah satu bintangnya berkedip-kedip. Dia adalah tubuh asli Wang Lin. Ekspresi tubuh aslinya dingin seperti es yang tidak meleleh dalam beberapa tahun yang tak terhitung. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin. Kekuatan yang disebabkan oleh jatuhnya planet ini tampaknya tidak berpengaruh sama sekali padanya, bahkan tidak bisa menembus kulitnya. Mata Wang Lin menatap ke kejauhan yang jauh. Planet ini tidak lagi memiliki energi spiritual yang bisa aku serap. Wang Lin merenung sedikit ketika dia perlahan-lahan melihat planet yang runtuh di sekitarnya. Lalu tangan kanannya mengulurkan tangan dan dia meraih. Debu di sekitarnya tiba-tiba berhenti dan aura kuno perlahan mengembun. Namun, tidak lama kemudian, itu menghilang. Mantra ekstraksi jiwa ini membutuhkan beberapa kultivasi. Tubuh asal Wang Lin melangkah maju. Dengan sekuat tubuhnya, ia tidak membutuhkan kompas bintang untuk bepergian di antara bintang-bintang. Sayangnya, aku masih belum menemukan aura dewa kuno dewasa. Kalau tidak, aku akan benar-benar mencapai 4 bintang. Mungkinkah aku perlu melakukan perjalanan kembali ke planet Suzaku? Aku tidak tahu kapan Tea Sen akan membebaskan. Tubuh asli Wang Lin perlahan menghilang di antara bintang-bintang. Beberapa bulan kemudian, tubuh Wang Lin memilih planet yang ditinggalkan baru. Dia perlahan memasuki inti planet dan menutup matanya untuk berkultivasi. Dia memilih planet ini karena memiliki lapisan guntur alami. Planet Suzaku, Laut Setan. Kabut di Laut Setan telah menghilang sejak lama, sehingga seluruh lautan setan sekarang menjadi lembah besar. Di kedalaman Laut Setan ada tempat yang disebut Brotic Chaotic Stars. Ini adalah area terlarang di Laut Setan. Siapapun yang mendekati tempatnya akan menghilang secara misterius. Setelah beberapa saat, tidak ada yang berani datang ke sini. Di dalam tanah dewa kuno di dalam Chaotic Broken Stars. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya duduk di lautan darah.
Tingkat kultivasi para kultivator ini perlahan-lahan meningkat ketika lautan darah menyerbu mereka. Penanam kuno itu menjadi semakin kuat. Di pilar terbesar di lautan darah duduk seorang pria berambut merah. Tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat kuat sehingga bisa menyebabkan semua makhluk gemetar. Pedang yang tertutup karat ditikam ke tanah di sebelah pria itu. Pedang yang tertutup karat ini juga memiliki darah kering. Pada saat ini, suara sesuatu yang menggiling tanah dapat didengar. Dia menundukkan kepalanya dan rambut merahnya menutupi seluruh tubuhnya. Melalui celah di rambutnya, orang bisa melihat bahwa dia sedang mengukir dua kata, Wang Lin, dengan kuku yang tajam. Jika seseorang melihat dengan seksama, orang dapat dengan jelas melihat bahwa seluruh pilar ini ditutupi dengan ini dua kata. Wang Lin, sebuah suara serak datang dari pria berambut merah dan bergema di seluruh lautan darah. Tubuh setiap kultivator bergetar. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah mendengar nama Wang Lin sedemikian rupa sehingga terukir di tulang mereka. Wang Lin, aku akan bebas. 3 bulan kemudian, seseorang keluar dari Chaotic Broken Stars. Orang ini memiliki monyet dengan mata merah di bahunya, dan perlahan-lahan dia berjalan keluar dari Laut Setan. Dia bukan TSN tetapi seorang utusan yang dikirim oleh TSN. Ada kebencian yang mendalam di mata orang ini. Jika Wang Lin ada di sini, ia akan mengenalinya sebagai penyihir setan langit yang telah lama mati. Saat itu, jika bukan untuk Wang Lin, warisan pengetahuan akan menjadi miliknya. Dia adalah penguasa Six Desire Devil Lord dan telah merencanakan selama ribuan tahun, tetapi pada akhirnya, semua itu dihancurkan oleh Wang Lin. Kebenciannya pada Wang Lin tidak lebih lemah dari TSN. Alam di bawah guntur alam surgawi, tubuh penyihir setan langit berkedip dan meninggalkan planet Suzaku. Planet Suzaku, puncak gunung Suzaku. Rambut panjang Yoru mengalir bersama angin dan gaunnya mengepak di atas angin. Dia terlihat jauh lebih dewasa daripada sebelumnya. Di belakangnya, Little White terbaring di tanah dengan tatapan malas. Yoru memegang tas di tangannya. Tas ini sudah sangat tua dan jelas memiliki sejarah ratusan tahun. Paman, sekarang aku dapat membuka tas yang kamu tinggalkan saat itu. Yoru mengatakan ini dengan lembut sebelum menatap tas itu. Perasaan ilahinya memasuki tas dan membukanya. Tidak ada apa-apa di dalam. Hanya sinar cahaya putih keluar dan masuk di antara alis Yoru. Tubuhnya gemetar, cengkramannya di tas melonggarkan, dan itu meledak jauh. Si putih kecil meraung, tiba-tiba berdiri, dan memandang Yoru. Dia tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Cahaya putih menghilang di antara alis Yoru, dan di otaknya sebuah segel dilepaskan. Memori yang disegel perlahan muncul di hadapan Yoru. Selama 19 tahun ini, aku merasa anak ini tumbuh seolah-olah dia anak aku sendiri. Kakak Wang, aku tidak tahan. Wan Er sangat konyol, aku telah mengecewakanmu. Air mata muncul di wajah Yoru, dan setelah waktu yang lama, dia menundukkan kepalanya, duduk, dan memeluk lututnya. Dia tidak bisa menghentikan air matanya. Little White, ternyata paman tidak pernah ingin aku menemukannya. Wang Lin saat ini menyerap energi spiritual surgawi seperti orang gila. Di sekelilingnya, giok langit yang hancur terus menumpuk semakin banyak. Jumlah giok langit yang diperlukan untuk menembus tahap pertengahan Ascendan adalah tahap yang menakutkan, jauh lebih dari tahap awal hingga pertengahan. Namun, Wang Lin memiliki cukup giok langit. Namun, Wang Lin menemukan bahwa setelah asal-usulnya jiwa melahap naga guntur kuno, itu berbeda dari sebelumnya. Itu seperti lubang tanpa dasar ketika harus menyerap giok langit. Setengah tahun telah berlalu, dan dia telah mengkonsumsi sejumlah besar giok langit setiap hari. Namun, jiwa asalnya masih belum penuh. Waktu perlahan berlalu dan dia mengkonsumsi lebih banyak batu giok langit. 6 bulan berlalu, dan pada hari ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Petir melintas di matanya dan surga gemetar aura keluar dari tubuhnya. Wang Lin berdiri. Ekspresinya tenang dan dia melangkah ke langit. Ascendan tahap akhir. Sinar guntur terbang melintasi bintang-bintang. Di dalam guntur ada binatang guntur dengan tanduk perak yang berisi sedikit emas. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kilat dan tampak sangat megah. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di belakang Thunder Beast. Rambutnya bergerak tanpa angin dan matanya bersinar. Meskipun dia terlihat biasa-biasa saja, dia mengeluarkan aura yang luar biasa. Jika ada yang melihatnya sekarang, mereka pasti akan mengira dia adalah pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple. Saat ini dia terlalu mirip dengan Guntur Dawis. Jika utusan kuil surga Guntur bertemu Wang Lin, mereka akan terkejut. Kultivasi lebih dari 900 tahun memungkinkan Wang Lin untuk mencapai tahap akhir Ascendan, tingkat kultivasi yang sama dengan Zukuezi saat itu. Jika Zukuezi tidak mati, bagaimana perasaannya jika dia melihat ini? Kultivator kecil yang hanya dianggap sebagai gadai telah tumbuh setinggi itu? Tahap akhir kultivator Ascendan dianggap eksistensi tertinggi di beberapa planet kultivasi kecil. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka di sana. Setelah menghabiskan tahun terakhir menyerap energi spiritual celestial, Wang Lin akhirnya mencapai puncak ini. Dia hanya perlu mengambil langkah lain untuk kultivasi dan wilayahnya untuk mencapai penyelesaian. Setelah itu, ia akan dapat mengambil langkah menuju langkah kedua.
Tidak banyak orang yang bisa mencapai langkah kedua kultivasi, dan itu sangat sulit sehingga kultivator pada langkah pertama tidak bisa membayangkannya. Meskipun Wang Lin belum mencapai langkah itu, beberapa kali ia bertarung dengan para kultivator Illusory Yin membuatnya menyadari betapa kuatnya para kultivator langkah kedua. Langkah pertama kultivasi sudah sangat sulit. Memikirkan kembali 900 tahun kultivasi ini, krisis ada di setiap sudut. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan jiwaku hancur. Jika bukan karena senior Yowie, aku sudah mati karena mencoba masuk ke tahap ascendan. Jika langkah pertama sudah seperti ini, maka langkah kedua pasti lebih sulit. Langkah kedua juga harus memiliki cobaan hidup dan mati sendiri. Aku ingin tahu apakah aku bisa melewatinya. Namun, seseorang yang mengikuti kehendak langit sama dengan manusia, dan seseorang yang melawan langit abadi. Selama hati dewaku tetap ada, aku bisa menaklukkan semua bahaya. Mata Wang Lin bersinar cerah. Ada juga langkah ketiga kultivasi. Bahkan orang-orang seperti Olseer belum mencapai dan berjuang dalam pengejaran. Apa tingkat langkah ketiga ini? Bagaimana itu dibandingkan dengan dewa kuno? Mata Wang Lin menunjukkan sedikit antisipasi. Namun, dia tahu bahwa langkah ketiga saat ini terlalu jauh, dia mungkin bahkan tidak memahami itu sebelum masa hidupnya. 3 langkah kultivasi adalah seperti mendaki gunung, setiap langkah lebih sulit dari sebelumnya. Aku tidak tahu berapa banyak kerajaan di langkah ketiga, aku hanya tidak tahu apakah ada langkah keempat. Tangan kanan Wang Lin dengan lembut mengusap kepala Thunder Beast. Lightning bergerak melalui tangannya, tetapi itu tidak berpengaruh padanya. Apakah langkah keempat ada? Wang Lin bergumam, seolah-olah dia bertanya pada bintang-bintang. Tidak ada bisa menjawab pertanyaan ini. Guntur membawa Wang Lin menuju planet Thousand Illusion. Planet Ranyun adalah tempat ingatannya disegel, jadi Wang Lin tidak ingin pergi ke sana lagi. Sudah waktunya untuk menjelajahi Maongazer Serpent di planet Yunxia. Aku membutuhkan sejumlah besar buah surgawi, jadi keluarga Huan adalah pilihan terbaik. Wang Lin mengendarai Thunder Beast ke depan. Meskipun lebih lambat dari kompas bintang, itu masih sangat cepat. Tubuh asli telah menyerap energi spiritual dari sebuah planet kecil dan kekuatannya ada di 4 bintang. Namun, masih hilang aura dewa kuno yang dewasa. Aku ingin tahu apakah aku dapat menemukannya di sistem bintang Alheaven. Mata Wang Lin bersinar seolah-olah dia memiliki pencerahan. Ular Maongazer adalah parasit yang hidup di dalam tubuh dewa kuno. Aku ingin tahu apakah ada aura sisa dewa kuno di sana. Wang Lin teringat sesuatu dari masa lalu. Saat itu, di planet Tianyun, seorang utusan aliansi kultivasi datang dengan Star Sable. Makhluk itu sangat sensitif terhadap aura dewa kuno. Jika binatang itu ada di sini, itu akan banyak membantu dalam mencari aura dewa kuno. Binatang guntur meraung saat ia terbang di luar angkasa. Setengah bulan kemudian, planet Thousand Illusion muncul di mata Wang Lin. Matanya tenang saat binatang guntur terbang menuju planet Thousand Illusion. Saat dia menutup, di awan guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul dan suara gemuruh guntur bergema di langit. Fenomena ini segera menarik perhatian para kultivator di planet Thousand Illusion. Binatang guntur mendekat dan langsung menembus atmosfer. Saat melayang di udara, ia mengangkat kepalanya dan menderu. Raungan ini mewakili semua guntur di dunia. Gemuruh mempengaruhi semua awan guntur yang diciptakan oleh kedatangan petir guntur. Badai petir turun dari langit, menciptakan serangkaian ledakan. Sama seperti ketika Thunder Daoist tiba di planet Ranyun, setiap kultivator di planet Thousand Illusion gemetar. Tubuh dan jiwa mereka bergetar dari kekuatan guntur. Setelah melepaskan segel ketiga, kekuatan dan warisan yang diperoleh binatang guntur membuatnya tidak lebih lemah dari kultivator Yin Ilusi. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak ingin menarik begitu banyak perhatian. Dia menampar kepala Thunder Beast, menyebabkannya segera berhenti meraung, dan terbang langsung ke tanah. Thunder Beast bergegas langsung menuju rumah keluarga Huan sesuai dengan ingatan Wang Lin. Sebelum dia mendekat, setiap kultivator keluarga Huan terbang keluar dengan Huan Fengshen memimpin mereka. Mereka melihat guntur yang mendekat dengan ngeri di mata mereka. Ketika mereka jelas melihat Wang Lin duduk di Thunder Beast, beberapa orang bahkan berseru dengan keras. Orang-orang dari keluarga Huan tidak pernah bisa melupakan Wang Lin. Duduk di kepala Thunder Beast, mata Wang Lin membawa percikan api saat ia dengan tenang berkata, "Kepala keluarga Huan, maju." Huan Fengshen menarik napas dalam-dalam. Dia melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Huan Fengshen keluarga Huan menyambut utusan kuil Thunder. Aku tidak mengenali Lord Messenger sebelumnya, aku harap Lord Messenger tidak keberatan." Wang Lin tentu saja tidak akan menjelaskan dan berkata, "Tidak perlu berbicara tentang masalah masa lalu. Aku ingin bertanya apakah kamu memiliki cara untuk mendapatkan sejumlah besar buah surgawi?" "Buah surgawi naik?" Huan Fengshen terkejut dan segera berkata dengan pahit, "Tuan utusan, ini." Mata Wang Lin menyipit dan memandang Huan Fengshen. Binatang guntur di bawahnya mulai menggeram. Huan Fengshen menghela nafas dan mengungkapkan tatapan tegas. Dia mengangguk dan berkata, "Lupakan saja, keluarga Huan akan memberikan kesempatan untuk memasuki alam surga guntur dalam 100 tahun dan memberikan semua buah surgawi yang dikumpulkan kepada Lord Messenger." Ekspresi Wang Lin netral, tetapi ia mulai berpikir.
Kata-kata Huan Fengshen ini mengandung beberapa petunjuk. Mungkinkah Celestial Ascension Fruit ada hubungannya dengan Thunder Celestial Realm? The Thunder Celestial Realm akan terbuka dalam 100 tahun. Wang Lin pernah mendengar ini dari San 11 sebelumnya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia mengangguk dalam diam. Keluarga Huan memiliki sejumlah besar buah surgawi, tetapi masih belum cukup untuk kebutuhan Wang Lin. Harus meminjam nama kuil surga guntur dan pergi melalui domain utara ini untuk lebih. Wang Lin menggosok kepala petir guntur. 5 planet utama di domain utara sistem bintang Alhaven masing-masing memiliki banyak planet kultivasi di bawahnya, dan ada banyak keluarga kultivasi di planet kultivasi ini. Wang Lin duduk di belakang petir guntur dan langsung menuju keluarga Qian. Langkah kedua kultivator keluarga Qian telah pergi ke kultivasi pintu tertutup sejak lama, sehingga segala sesuatu tentang keluarga dikelola menjadi oleh Qian Kuisi. Ketika Wang Lin memasuki planet Thousand Illusion, Qian Kuisi langsung menyadarinya. Ketika dia melihat Wang Lin tiba di Thunder Beast, dia yakin bahwa apa yang dikatakan leluhur keluarga Huan adalah bohong. Orang ini tanpa diragukan lagi adalah pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple. Memikirkan tentang harta dan mantra yang kuat yang ditampilkan orang ini 70 tahun yang lalu dalam pertempuran melawan leluhur keluarga Huan, hati Qian Kuisi bergetar. Utusan kuil surgawi Thunder yang diandalkan keluarga Qian aku meninggal di alam surgawi Thunder beberapa ribu tahun yang lalu. Di Alhaven Star System, kecuali itu adalah salah satu keluarga kuno, semua orang harus bergantung pada kurir kuil surga guntur untuk bertahan hidup. Qian Kuisi ragu-ragu. Keputusannya sekarang akan menentukan perkembangan masa depan keluarga Qian. Sayangnya, semua kultivator langkah kedua dalam keluarga semuanya dalam kultivasi pintu tertutup. Aku tidak bisa mengganggu mereka, kalau tidak akan ada seseorang untuk membicarakan hal ini. Sementara Qian Kuisi ragu-ragu, Wang Lin menuju ke kota keluarga Qian di Thunder Beast. Qian Kuisi dan beberapa kultivator keluarga Qian dengan cepat keluar untuk menyambut Wang Lin. Meskipun Qian Kuisi memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari Wang Lin, status seorang utusan kuil surgawi guntur setinggi langit, sehingga mereka tidak akan berani menyinggung satupun. Pada Thunder Beast, mata Wang Lin tenang saat dia melihat kultivator keluarga Qian. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Qian Kuisi, dan dia berkata, "Senior Qian Kuisi, sudah lama tidak bertemu." Qian Kuisi tertawa dan berkata, "Aku tidak berani disebut senior. Status Lord Messenger mulia, dan tingkat kultivasi aku hanya sedikit lebih tinggi. Mari kita bicara sebagai teman sebaya." Sementara Qian Kuisi berbicara dengan tenang, hatinya terkejut. Dari apa yang bisa dilihatnya, orang ini telah beralih dari tahap awal Ascendan ke tahap akhir Ascendan dalam waktu kurang dari 1 abad. Meskipun dia masih di langkah pertama, kecepatan ini mengejutkan. Hanya berbagai metode kultivasi kuil surgawi guntur yang bisa melakukan ini. Yang paling mengejutkan Qian Kuisi adalah binatang guntur di bawah Wang Lin. Guntur Beast ini bahkan lebih ganas, dan ketika tatapannya jatuh pada Qian Kuisi, dia merasa seperti dia telah bertemu dengan seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama seperti miliknya. Qian Kuisi berpikir, dulu, aku pikir orang ini berstatus tinggi di Thunder Celestial Temple. Sepertinya dugaan aku kemungkinan 70% benar. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, itu bagus juga. Rekan kultivator Qian Kuisi, aku di sini untuk meminta beberapa buah surgawi. Qian Kuisi diam-diam merenung sedikit. Meskipun buah surgawi kenaikan sangat penting untuk memasuki alam surga guntur, mendapatkan dukungan dari utusan kuil surga guntur lebih penting. Satu-satunya keraguan yang dia miliki adalah pengembangan masa depan orang ini. Harus dikatakan bahwa dalam sistem bintang Alhaven, sekali sebuah keluarga didukung oleh seorang kurir, mereka tidak dapat didukung oleh yang lain sampai kurir itu meninggal. Dengan sumber daya keluarga Qian aku, kami dapat bawa seorang utusan yang telah mencapai langkah kedua. Namun, utusan langkah kedua itu terlalu sombong. Untuk mendapatkan dukungan mereka akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Kultivasi orang ini kurang, tetapi potensinya di masa depan tidak terbatas. Meskipun ini hanya taruhan, jika aku bertaruh dengan benar di sini. Qian Kuisi mulai ragu-ragu. Di Alhaven Star System, jika sebuah keluarga tidak didukung oleh kurir kuil surgawi guntur, itu berarti bahwa mereka kehilangan perlindungan dari Thunder Celestial Temple. Konsekuensi dari ini sangat serius. Thunder Celestial Temple adalah keberadaan raksasa yang menyelimuti Alhaven Star System. Metode kontrolnya terhadap sistem bintang Alhaven sangat primitif dan sangat berbeda dari bagaimana aliansi kultivasi mengendalikan sistem bintang aliansi. Dalam sistem bintang Alhaven, Thunder Celestial Temple memiliki sejumlah utusan yang tidak pernah berubah, itu selalu memelihara 99 orang. Ada 99 utusan kuil surga guntur, dan masing-masing akan memiliki sejumlah besar keluarga yang bergantung pada mereka, memungkinkan mereka untuk mengembangkan pasukan mereka sendiri. Ini adalah gaya unik dari sistem bintang Alhaven. Pasukan guntur Daois tidak berada di wilayah utara, dan dia hanya datang ke sini karena dia diperintahkan untuk menyelidiki. Itu karena kepercayaannya sendiri bahwa dia datang sendiri, dan ini menyebabkan kejatuhannya. Jika Wang Lin dan Guntur Daois bertarung dalam pengaruh Guntur Daois, Wang Lin pasti akan mati.
Qian Kuisi merenungkan untuk waktu yang lama, tetapi Wang Lin tidak mendesak dan diam-diam menunggu. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Qian Kuisi. Sebenarnya, pikiran Qian Kuisi tidak ada hubungannya dengan buah Ascension surgawi. Tak lama setelah itu, Qian Kuisi mendesah. Kata-kata leluhur keluarga Huan masih bergema di telinganya. Dia ragu-ragu sebelum berkata, "Tuan utusan, keluarga Qian aku memiliki banyak buah surgawi, dan kami dapat memberi kamu setengahnya sebagai hadiah. Namun, aku memiliki permintaan yang aku harap Lord Messenger dapat setujui." Mata Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Bicaralah." Qian Kuisi menatap Wang Lin dan berkata, "Aku ingin melihat token kuil surgawi Thunder Lord Messenger." Tatapannya menyipit. Jika orang ini tidak bisa mengambil token, maka dia palsu, tetapi jika dia bisa, Qian Kuisi akan membuat keputusan tertentu. Wang Lin dengan dingin menatap Qian Kuisi. Tanpa membuang waktu, dia menampar tasnya untuk memegang dan batu giok guntur Daoist keluar. Semburan guntur segera datang dari batu giok dan kekuatan guntur menyebar. Qian Kuisi telah melihat tanda kurir-kurir kuil surgawi guntur sebelumnya. Pada saat dia melihat token dan merasakan kekuatan guntur, ekspresinya segera menjadi hormat dan keraguan di hatinya menghilang. "Tuan utusan, keluarga Qian aku bersedia membuat perjanjian dengan kamu. Ketika kamu mencapai tahap yin dan yang, keluarga Qian aku akan menjadi bawahan kamu. Sebelum itu terjadi, keluarga Qian aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kamu." Meskipun Qian Kuisi tidak lagi ragu, masalah mendapatkan dukungan dari seorang utusan itu terlalu penting. Dia memutuskan untuk menunggu alih-alih sepenuhnya mengabdikan diri mereka. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi pikirannya berpacu. Kuil surgawi guntur ini sepertinya agak aneh. Menjadi keluarga bawahan aku, bisakah para utusan kuil surgawi guntur mengembangkan pasukan mereka sendiri? Wang Lin tidak bertanya tetapi dengan lembut berkata, "Mari kita bicara tentang masalah ini di masa depan. Pertama, bawakan aku buah Ascension surgawi." Qian Kuisi diam-diam menghela nafas. Tampaknya pihak lain tidak tertarik dengan kesepakatannya. Itu tidak abnormal, karena tanpa menyerahkan warisan garis keturunan keluarga mereka, itu tidak akan dianggap benar-benar menjadi keluarga bawahan. Dia tidak tahu apakah keraguannya telah membuat keluarga Qiannya kehilangan sebuah kesempatan untuk berkembang di masa depan, tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Setelah mendengar perintah Wang Lin, dia mengirimkan perintah itu kepada anggota keluarga Qian. Tak lama setelah itu, seorang kultivator keluarga Qian muncul dengan tas memegang dan dengan hormat menyerahkannya kepada Qian Kuisi. Qian Kuisi melemparkan tas itu dan berkata, "Tuan utusan, ini adalah setengah dari buah surgawi-surgawi. Keluarga Qian aku miliki." Wang Lin memindainya dengan perasaan ilahi dan kemudian mengangguk. Jumlah buah Ascension surgawi di tas ini hampir sama dengan apa yang diberikan keluarga Huan padanya, tapi itu masih belum cukup untuk Wang Lin. "Terima kasih." Setelah menggenggam tangannya di Qian Kuisi, Wang Lin menepuk kepala Thunder Beast. Petir guntur mengeluarkan raungan sebelum berubah menjadi sambaran petir dan menghilang. Qian Kuisi melihat gerendel petir yang pergi dan merasa menyesal. Jika dia lebih tegas dan mendapat dukungan, Wang Lin hanya mendapatkan 1/5 dari buah surgawi yang dia butuhkan, jadi masih banyak yang harus dilalui. Selama 100 tahun terakhir, planet 1000 ilusi telah mengalami banyak perubahan. Keluarga Su bermigrasi secara misterius. Setelah meninggalkan planet Thousand Illusion, selama beberapa bulan berikutnya, Wang Lin menyapu wilayah utara dan meminjam identitas kurir kuil surgawi guntur. Terlepas dari apakah planet kultivasi itu besar atau kecil, ia akan muncul di sana. Sebuah rumor yang mengatakan bahwa utusan kuil surgawi guntur sedang meminta buah surgawi yang naik turun segera muncul. Namun, ini dengan cepat ditekan oleh Wang Lin menggunakan statusnya sebagai utusan kuil surgawi guntur. Rumor ini hanya tersisa di antara keluarga kultivasi. Banyak keluarga kultivasi belum pernah bertemu dengan utusan kuil surgawi guntur, sehingga banyak dari mereka menyambut Wang Lin dengan sambutan hangat. Hampir semua keluarga dikejutkan oleh gelar pembawa pesan kuil surga guntur, jadi, seperti keluarga Qian, mereka menyerahkan sebagian buah surgawi peninggian surgawi mereka. Pada akhirnya, setiap kali Wang Lin tiba, keluarga kultivasi akan segera menyerahkan sebagian dari buah surgawi mereka. Beberapa keluarga kultivasi yang lebih kecil bahkan meminta untuk menjadi keluarga bawahannya. Setelah Wang Lin mempertimbangkan dengan cermat, ia tidak menerima permintaan ini, karena masalah ini terlalu besar. Dia tidak berselisih dengan keluarga-keluarga ini, dan risikonya terlalu besar. Jika mereka menjadi bawahannya dan identitasnya terungkap di masa depan, itu bisa dengan mudah melibatkan mereka. Setelah mengalami semua ini, Wang Lin mendapatkan beberapa petunjuk tentang penggunaan buah kenaikan surgawi ke Thunder Celestial Temple dan mengapa keluarga menjadi bawahan bagi utusan kuil surgawi guntur. Buah langit kenaikan menumpuk hingga Wang Lin memiliki lebih dari yang dia butuhkan, tapi dia masih terus mengumpulkannya. Lagi pula, buah-buahan ini masih sangat bermanfaat di alam surga guntur. Setengah tahun kemudian, Wang Lin, di sepanjang hewan guntur, membentuk sinar guntur dan menyerbu planet Yunxia. Di antara bintang-bintang yang cerah ada banyak nebula. Thunder bergema dari Thunder Beast, dan Wang Lin melakukan perjalanan dengan sangat cepat.
Jika aku bisa berhasil dalam perjalanan ini, maka elemen logam dari surga yang menantang Manik akan lengkap. Setelah itu, harus bisa mengenali pemilik. Aku hanya tidak tahu apakah itu akan memiliki kekuatan. Harapan Wang Lin mulai meningkat saat ia terbang menuju planet Yunxia. Sepanjang jalan, ia mengambil bendera satu jiwa-jiwa dan mencari kenangan pria tua itu. Itu bagus dalam melarikan diri. Dia menghafal semua mantra pelarian orang tua itu. Mantra pelarian orang tua ini meninggalkan bekas yang mendalam dalam ingatan Wang Lin. Jika bukan karena semua hal yang telah terjadi, dia akan mempelajarinya lama. Planet Yunxia secara bertahap menjadi lebih dekat. Dalam setengah bulan, kabut khusus planet Yunxia muncul di depan mata Wang Lin. Kabut itu lebih tebal daripada terakhir kali dia datang ke sini. Badai petir tertutup, dan sebelum bahkan ditutup, ada gemuruh keras. Mata Wang Lin menyipit, dan setelah beberapa saat, dia menyerbu ke arah kabut tebal. Bunyi raungan datang dari kabut. Ketika raungan mendarat di telinga Wang Lin, itu membuat matanya menyala.